Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang. Baiklah, insya Allah pada sesi yang pertama ini kita akan ada materi ketahanan negara yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Letkol Kap Agus Sam. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu materi deradikalisasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Suwardi SHMH, yang beliau kemudian seluruh anak kami, mahasiswa mahasiswi sekolah tinggi Islam ingin tahu, ya, ingin tahu tuh segalanya boleh kita tahu, tapi ada yang bisa kita lakukan, ada tidak bisa kita lakukan. Kalau ilmu tuh tidak ada ini, ya, kita harus tahu semua. Tapi ada koridornya dalam agama kita, ada yang bisa kita kembangkan, ada cukup hanya tahu saja. Itu beginilah dulunya orang-orang tua kita dulu menyebutkan perjuangan di negara ini. Karena kita harus betul-betul tahu sejarah, ya. Kalau kita tidak tahu sejarah, gimana kita mau mencintai negara kita sendiri, ya? Kita tidak akan mencintai negara kita, ya. Siapa lagi? Ya. Mana judulnya? Bukan ada. Karena sama juga semacam adik ini, anak-anak saya ini. Kalau mencintai orang ini tentu kita harus tahu dulu, betul tidak? Yang pertama namanya dulu, kan? Kalau kau tidak tahu namanya aja, tidak tahu gimana kau mau mencintai namanya, tempat tinggalnya dan sebagainya, ya. Sama juga dengan negara kita, ya. Ini judulnya wawasan kebangsaan. Modal kita, ya, dasar kekuatan bangsa ini, yang pertama ini ya, hutannya luas, ya. Kemudian lautnya, sungai, ya. Berarti dia belajar dan sebagainya. Sekarang ragu kita, ya, ragu kita karena ada apa itu. Makanya sekarang sumber daya manusia kita ini sudah mulai ini banyak pengaruh lingkungannya. Kemudian letak Indonesia ini bagus, ya. Letak Indonesia bagus, ya. Kita sangat-sangat strategis. Tadi saya sampaikan tadi, kalau kita dijajah, kalau kita direbut, sulit, lama masanya, ya. Contohnya Pulau Sumatera direbut, masih ada Pulau Kalimantan, ya. Pulau Kalimantan direbut, masih ada lagi Pulau lagi. 1, 2, 3. Ya. Apa tadi Pak Bedi? Sudah. Oke, nangkap dulu. Kita mau jadi pemimpin yang baik. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapat sebuah penghargaan dari Bapak Letnan Kolonel Kapareli Agus Syam yang bersedia menjadi narasumber dalam wawasan kebangsaan bagi para maba mahasiswa baru STAI IMSYA Pekanbaru. Kita dengar sedikit tanggapan dan motivasi dari beliau untuk kampus kita yang tercinta ini. Persilakan Pak.
Baik, tadi kita memberikan materi wawasan kebangsaan yang mana tujuannya biar anak-anak kita ini mendalami sejarah dan lebih mencintai negaranya. Karena sekarang ini kalau kita tidak berikan materi seperti itu, dia tidak mencintai nanti, dia lupa ya gimana sejarahnya negaranya. Jadi semakin dia tahu dengan sejarah, dia semakin akan mencintai negaranya. Kemudian harapan kita ke depan, anak-anak kita ini generasi penerus kita. Mudah-mudahan dengan belajar dengan giat, tekun, bisa untuk melanjutkan perjuangan untuk merubah atau membuat maju negara kita ini. Demikian. Terima kasih pada Bapak Letnan Kolonel Kapolri Agus Syam yang telah memberikan motivasi, yang dimana beliau memberikan materi yang cukup luar biasa. Bagaimana generasi muda mesti mengerti tentang bangsanya, kebanggaannya, ya, berbagai macam pulau, bahasa, kekayaan bangsanya, sekaligus juga mengerti apa kelemahan bangsanya dan mereka siap untuk membenahi bangsanya. Terima kasih Pak. Barakallahu fikum. Kita bahasa teror pada masyarakat tidak bukan termasuk aparat dari teror, bayangkan orang hukum dari Kementerian Polri itu teror. Itu yang aku bisa jamin. Baik itu berita yang hoax atau yang asli itu hampir sama. Maka pada hari ini itu ada bilang kepada kita bernama Eksos. Dan juga karena digitalisme ini, regulasi sosial, mulai dari pemerintahan itu dikasih pemahaman. Mereka pemerintahan aja itu masih dikasih negara loh, makan itu ya. Tapi masih ngotot dia melawan sama negara. Maka ada beberapa orang teroris itu sudah kembali lagi ke negara NKRI. Dia kembali ke negara NKRI dan dia siap membantu negara untuk membongkar aset terorisme ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Makanya hak untuk belajar. Nah, untuk bekal itu nanti bisa berkembang wawasan itu kan dari sini fondasinya. Ikuti arahan dari guru, dosen, dan kawan terkait dengan pembelajaran. Itu sih. Dan juga kenapa sih pentingnya dalam tapi kapan jihad wajib? Syarat mutlak jihad itu pertama adalah adanya pemimpin yang sah memerintahkan, bukan kelompok-kelompok kajian. Rasulullah SAW ketika di Mekah belum pernah berjihad, tidak mau berjihad. Kenapa? Karena belum ada retorial, belum ada kekuasaan, belum ada pasukan, belum ada dana. Jadi syarat berjihad itu kan ada 4 mutlak itu. Kita punya wilayah retorial yang jelas. Jadi ketika berlindung ada wilayah kita. Ada istana tempat orang untuk berorganisasi. Dia mau bayar UPT, mau apa, saya tidak mau diperangi, saya berorganisasi dengan Anda. Mana istananya? Mana daerah wilayahnya? Loh ini kelompok jihad yang mana? Yang kalau ditanya di mana pimpinan lokal, biarlah pokoknya presiden mau menyerah kepada mereka, mau bayar apa? Nggak ada, karena jelas pimpinannya. Ya, kemudian nggak punya teritorial, tidak punya istana yang jelas, pemimpin yang jelas, nggak tahu siapa pemimpinnya. Kedua dan yang ketiga lagi nggak jelas dananya dari mana, pasukannya nggak jelas. Untuk berjihad itu pasukannya terlatih dan ada umurnya. Makanya Ibnu Umar di waktu perang Badar ditolak oleh Rasulullah SAW karena ada anak-anak muda yang belum bisa untuk diajak berjihad. Ada persyaratannya, ada angkatan yang jelas, ada kekuatannya, ya, ada dananya, musuhnya juga jelas. Ya, Rasulullah SAW kalau berjihad terang-terangan dijelaskan musuh kita itu. Ini kok berjihad di dalam negara dan dibunuh warga negara sendiri. Jadi pertama, ya, atau hal yang sangat fatal dalam
manhaj mereka atau doktrin mereka adalah masalah lihat, yaitu di mana tidak satupun syarat-syarat wajib lihat terpenuhi. Kemudian reorganisasi yang disampaikan oleh Bapak Ketua UBA Provinsi Nusantara. Foto-foto. Usia kalian di bawah 14 tahun itu kategori anak. Tapi kalau di 18 tahun ke atas itu sudah dewasa. Enggak ada ya? Ada ya? Ada. Dan akan terkurim. Ya, maksudnya dia udah candu narkoba nih, perlu uang. Akhirnya apa? Mencuri, merampok. Karena kalau minta sama orang tua nggak dikasih kan gitu kan. Mau beli sendiri. Jadi kalau usia kita bagi, yang misalnya usia kita bagi, ada bagi, balita, anak, remaja, dewasa, lansia. Jadi HIV itu paling banyak di remaja sama dewasa. Kenapa? Kenapa banyak di remaja sama dewasa? Sama karena bergaul yang bebas. Mbaknya kenapa? Ini kita ngomongin kasus ya, banyak banget kasus di tempat saya dinas ya, klinik, bahkan di klinik itu anak SMA kena kencing nanah. Tahu kencing nanah? Nanti kita bahas, nanti dibahas ya. Jadi kencing nanah itu dari kelaminnya itu keluar nanah. Itu terjadi pada anak-anak SMA. Lagi banyak kasusnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu. Pengalaman terhadap bahaya dari LGBT ataupun di dunia maya. Ya, insya Allah besok kita akan bahas topik tentang bagaimana cerdas media sosial. Namun pada kesempatan kita akan tinjau bagaimana hal-hal dan juga homoseks dan sebagainya. Kemudian lema narkoba dan obat terlarang. Kalau dulu mereka perlu mencari. Pertama ada bahaya yang Hiripe alias mati. Oke? Mungkin ini aja. Kita cari referensinya. Oke? Mohon maaf. Nama saya Sulaiman, dari pendidikan bahasa Arab, semester 5. Pertanyaannya, apakah rokok pintu pertama dari narkoba? Saya pernah baca Bu, bahwasanya pintu pertama dari narkoba adalah rokok. Apakah ini betul? Tapi itu pernah. Ya. Atau ingin apa? Mendapatkan pengakuan, atau misalkan kalau saya kuliah kan nanti gaji saya. Ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 70.000, 70 tahun. Ya. Tercium jarak 70 tahun perjalanan. Ini kalian nggak bisa cium.